kembali. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Apakah kalian sudah siap untuk kita belajar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah segala upaya manusia untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan ada keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan hidup. Dengan demikian, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap hari untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang dengan menggunakan mesin baik secara manual maupun otomatis. Produksi memiliki makna yang lebih luas. Contohnya, kegiatan menambang minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, kemudian petani yang menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran, kemudian penjahit yang menjahit kain menjadi baju, kemudian pengolahan tanah liat menjadi batu bata atau gerabah. Nah, semua hal tersebut merupakan kegiatan produksi. Nah, jika kita telah lagi, semua kegiatan tersebut menambah manfaat atau menciptakan barang dengan berbagai jenis pekerjaan. Tujuan dari dilakukannya kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran yang dimaksud merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan yang memproduksi suatu barang maupun jasa. Yang berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang maupun jasa. Kegiatan produksi tidak hanya memerlukan bahan baku, tetapi juga faktor-faktor lain yang mendukung proses produksi agar kegiatan produksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor produksi yang dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Faktor alam merupakan semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup, digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja akan menjalankan kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Yang ketiga adalah faktor modal. Faktor modal tidak hanya berbentuk uang tunai. Faktor modal bisa meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan ini berkaitan dengan faktor keahlian produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang ada tidak akan maksimal
jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Distribusi ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Terdapat 4 tujuan utama dari kegiatan distribusi. Yang pertama itu adalah sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Yang ketiga, agar memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah menjaga keberlangsungan produksi dari suatu perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, kegiatan distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kegiatan distribusi langsung. Kegiatan distribusi langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan tanpa perantara antara konsumen maupun produsen. Contohnya seorang penjahit baju yang langsung menyerahkan baju yang sesudah dijahit kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung, yaitu merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen tersebut. Contohnya, Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Kemudian yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, maupun pedagang-pedagang kecil. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan konsumsi antara lain yang pertama, untuk mengurangi manfaat dari suatu barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, menghabiskan manfaat suatu barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir adalah sebagai estetika atau sebagai suatu nilai keindahan. Sama halnya kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi setiap orang, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, sikap, dan selera seseorang. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi pekerjaan, harga barang dan jasa, dan kebudayaan. Adapun jenis-jenis kegiatan konsumsi antara lain yang pertama adalah konsumsi primer, yaitu adalah kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan rumah, atau yang dimaksud dengan sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah konsumsi sekunder, yaitu adalah kegiatan konsumsi untuk meningkatkan kenyamanan hidup. Contohnya seperti penggunaan mesin cuci, TV, maupun kulkas. Sedangkan yang ketiga adalah konsumsi tersier, yaitu adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan untuk menunjukkan status sosial, barang-barang branded, tas-tas branded atau perhiasan maupun rumah-rumah yang mewah.